Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan hadir di majlis ta'lim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadwal taklim kita pada malam ini bermutadalikakan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 69. Surah Al-Maidah di ayat 69 yang diawali dengan kalimat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabiin. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wa muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup, dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa seperti Rasulullah wa bibarakati Ummul Quran wa bibarakati muallif hadza tafsir wa siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal
ladhina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah innal ladzina amanu. Hukumnya mad badal. Mad artinya harus dibaca panjang. Badal pengganti dari alif yang dibuang menjadi panjang. Karena asalnya amanu dari sulasi mujarrad amana wazan karoma, kemudian dimasukkan ke sulasi mazid warna awal bab awal yang disebut bab if'al, dari karoma menjadi akroma, dari amana menjadi amana. Kalau karoma menjadi akroma normal karena tidak ada double huruf, sedangkan amana double huruf hamzah di awal, maka double huruf hamzah di awal itu dijadikan mad, tidak lagi amanu tetapi menjadi aman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. Ini mad iwad mirip dengan mad badal tadi, cuman posisi kalau mad badal di awal kalimat, kalau mad iwad di akhir kalimat. Rusula disebut mad iwad. Mad kena harus dibaca panjang, iwad itu juga tukeran dari tanwin. Karena mata kita jelas ngelihat di atas lam alif itu ada tanwin, tapi dalam bacaan tidak terdengar tanwinnya, tidak terdengar rusulan, tetapi diganti dengan panjang rusula. Itu hukumnya mad iwad. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dua kalimat fariqan yang berujung dengan tanwin. Yang pertama tanwin ketemu kaf, hukumnya ikhfa ab'ad, suaranya fariqan kadzabu. Sedangkan fariqan yang kedua ketemu huruf dengan ya, ketemu huruf dengan huruf ya, maka hukumnya idgham ma'al gunnah atau idgham naqis, bukan idgham tam. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ. Berkali-kali saya ingatkan, waw dipatah itu dibaca wawa, bukan wo. Maka di sini kita baca wa, wallahu, bukan wa, bukan wallahu, tetapi wallahu, wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiquna man nasara man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن
الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. والمسيح ابن مريم Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di Indonesia, negeri yang kita cintai ini, belakangan ini viral bahasa semua agama benar. Yang penting kita berbuat baik. Yang menjadi dasar hukumnya itu ayat yang kita baca tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Apa benar ayat ini menjadi referensi yang menyimpulkan bahwa semua agama benar? Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Katakan di sini yang dimaksud orang yang mukmin adalah orang-orang muslim yang beragama Islam. Karena kedepannya walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Humul yahudu wasabiun, dan mereka yang menganut sabiun. Sabiun ini adalah firqatun minhum, pecahan dari agama Yahudi, disebut sabiun. Wan nasara, dan mereka yang beragama Nasrani. Kita simpulkan, sesungguhnya umat Islam, mereka yang beragama Yahudi, mereka yang penganut sabiun, mereka yang beragama Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir, selama beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, maka fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula mereka bersedih hati. Artinya semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dalam ayat ini, siapapun apapun agamanya, muslimkah, yahudikah, sabiunkah, nasronikah, yang penting beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka akan masuk surga. Kulitnya begitu, Pak, kulitnya begitu. Ternyata statement yang viral itu tidak mereka dalami. Karena kalau didalami oleh mereka, Muslim, Yahudi, Sabiun, Nasrani, siapa saja di antara itu yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu mengimani firman Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumil akhir. Tidak cukup iman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi juga harus beriman kepada Rasulullah dan kitab-kitab Allah. Sebagaimana umat Islam mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah nabinya Allah, bahwa Nabi Musa, Nabi Daud itu juga nabinya Allah, sebagaimana umat Islam mengimani bahwa Taurat, Zabur itu kitab sucinya Allah, mengimani Al-Quran itu kitab sucinya Allah, berarti dianggap beriman kepada Allah dan Rasulullah dan kitab-kitab suci Allah dan malaikat Allah dan sampai akhir.
Tanya kepada mereka yang Yahudi Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabinya Allah? Apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah? Kalau tidak, berarti tidak beriman kepada Allah. Sebelumnya ayat 68-nya. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in. Kalian tidak ada suatu Taurat sampai kalian mendirikan Taurat wal Injil dan melaksanakan unzila ilaikum min rabbikum dan mengimani kitab yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian bi antakmalu bima fihi, dengan cara mengamalkan undang-undang Taurat dan Injil, wa minhu al-imanu bi, dan diantaranya undang-undang yang ada di dalam Taurat dan Injil mereka wajib mengimani bi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di ayat 66. Walau annahu aqamu Taurat wal Injil, kalau saja mereka mendirikan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka min rabbihim la aqalu min fahim minhum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada umat yang sungguh-sungguh, di antaranya umat yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ta'malu bihi, mengamalkan undang-undang hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil, wahum, dan mereka man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Abdullah bin Salam wa ashabihi. Lihat ayat 65. Walau anna ahlal kitab, kalau saja ahli kitab amanu, beriman, tidak cuma beriman kepada Allah tapi juga beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus beriman kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah salah satu nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tidak akan diterima Islamnya kalau tidak mengimani Nabi Isa, karena Nabi Isa salah satu nabinya Allah. Begitu juga mereka tidak akan termasuk orang yang beriman kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga salah satu nabinya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau memang mereka Yahudi dan Nasrani dan Sabi'un mengimani ayat ini, berarti mereka mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Al-Quranul Karim, baru fala khaufun alaihim. Bukan sekulitnya, tapi harus dipendalam. Karena dulu laqad akhadna mitsaqa bani Israil, sungguh aku telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Apa perjanjiannya kepada Bani Israel? Ialah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan Rasul-Rasulnya bil imani alal imani billahi wa rusulihi, bahwa Bani Israel akan mengimani Allah dan Rasulullah. Rasul itu banyak, Rasul-Rasulnya berarti banyak. Semua Rasul Allah harus diimani, termasuk salah satunya Nabi Muhammad, itu Rasulnya Allah. Tidak cukup dengan mengimani satu orang Rasul, tapi harus mengimani para Rasul. Karena Rasul kata mufrad satu orang Rasul, tapi kalau banyak disebut Rasul jamak taksir. Nakos ma'at tabdil syakli.
tidak beriman hanya kepada Rasul, tapi kalau beriman harus kepada Rasulnya. Bahkan wa arsalna ilaihim rasulan, dan Allah mengutus kepada mereka para Rasul. Tapi kullama ja'ahum rasulun, setiap datang kepada mereka seorang Rasul, minhum dari kalangan mereka, bima la tahwa anfusuhum, yang tidak selera dengan nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan selera mereka, minal haqqi, maka kadzabuhu, Rasul itu dianggap dusta. Bahkan fariqan kadzabu, sebagian Rasul mereka dustakan. Bahkan wa fariqan taqtulun, sebagian Rasul mereka bunuh mati. Seperti siapa? Zakaria, seperti Nabi Zakaria. Sebelumnya mereka mengharapkan Nabi, setelah datang marah mereka membunuhnya. Wahasibu, dan mereka mengira alla takuna fitnatun fa'amu wasamu, bahwa tidak akan terjadi suatu bencana terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian mereka, kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Ini sebagaimana manusia sudah taubat, diterima taubatnya oleh Allah, lagi-lagi berbuat salah. Amu wasamu anil haqqa falam yubsiru, sampai mereka tidak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Wasamu, dan mereka tidak mau mendengar al-istimai, mana kata-kata yang benar dan mana kata-kata yang salah. Sumatabu marlahu, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Tetapi summa amu wasamu kasirum minhum, kembali mereka menjadi buta dan tuli. Wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Karena kafir itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ini yang membuat manusia kafir, dengan berkata, dengan kata-kata. Dalam ayat ini, kalau kita lihat dari grammar nahwu, itu sungguh Allah telah bersumpah berlipat-lipat sumpah Allah. Yang pertama lam, Allah bersumpah dengan lam muti'atu lil qasam, maka sesungguhnya. Qad litahqiq, karena masuk kepada kalimat kafara fi'il madhi. Karena qad ada dua, ada litahqiq, ada litaqlil, tergantung masuknya kepada fi'il apa. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' qad litaqlil, tapi ini qad yang masuk kepada fi'il madhi, telah. Kafaro, Allah menggunakan kalimat fi'il madhi dalam ayat ini, padahal ini undang-undang bagi orang yang mau mengatakan 5 bulan lagi akan mengatakan, tapi Allah sudah mengatakan dengan fi'il madhi, karena kata past tense, mestinya present tense. Laqad yakfuru, akan kufur. Orang akan mengatakan akan kufur, kena mengatakannya juga belum, berarti akan kufur. Tapi di sini pasti sudah kufur orang-orang yang akan mengatakan. Artinya bitahaqquqi wa adami tazalzuli bi kullin, tidak akan salah lagi. Kita lihat dari maknanya, sesungguhnya telah kafirlah. Dalam ayat ini ada 3 tambahan sumpah Allah. Yang pertama sesungguhnya, yang kedua telah, yang tiga lah. Tanpa sumpah Allah, Allah mengatakan kafir, kamu kafir, udah kafir.
Kamu muslim, udah muslim. Tidak perlu Allah mengatakan sesungguhnya. Kamu selamat, pasti selamat. Kalau Allah kamu mengatakan kamu celaka, pasti celaka. Nggak usah mengatakan sesungguhnya. Tapi dalam ayat ini Allah tambahi dengan 3 sumpah Allah. Yang pertama sesungguhnya, yang kedua telah, yang ketiga lah, kabillah. Sebenarnya Allah cukup mengatakan kafir, yang mengatakan orang-orang berkata. Cukup kafir orang-orang yang berkata. Tapi dalam ayat ini Allah double sumpah Allah, kesungguhan Allah, sesungguhnya telah kafilah, laqad kafara alladzina qalu. Orang yang mengatakan apa yang menjadi kufur, yang menjadi kafir, orang-orang yang mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan, itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka mereka sudah kufur lewat perkataan. Kenapa demikian? Waqala Al-Masih sendiri berkata, padahal Al-Masih sendiri berkata, apa kata Al-Masih? Ya Bani Israel, hai Bani Israel, ubudullaha, menyembahlah kalian kepada Tuhanku, menyembahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbi wa Rabbakum, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Al-Masih sendiri mengatakan Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tidak pernah mengatakan Allah itu abahku. Allah itu Tuhanku, Rabbi. Kecuali Al-Masih mengatakan Allah itu abi wa rabbaku, abahku dan Tuhan kalian semua. Tapi itu tidak dikatakan abi, melainkan mengatakan Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbaku, dan Tuhan kalian semua. Bahkan Al-Masih mengatakan mayyusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah, siapa orang yang menyekutukan Allah, mensekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia pasti mengharamkan kepadanya surga. Menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya istri. Kalau diharamkan ke surga, wa ma'wahun nar, maka tempat mereka nanti di neraka, wa ma lidzalimina min ansor, dan mereka tidak akan bisa ditolong oleh siapapun yamna'unahum min adabillah, yang mampu menolak dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini bukan satu-satunya ayat. Lihat selanjutnya di ayat 73. Allah ulangi kalimat yang mirip, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.